Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pengusaha dari Kadin. Malam ini kita ditemanin oleh tamu istimewa spesial dari Dewan Penasihat Kadin, Pak Tasbir Abdullah. Beliau juga merupakan mantan dari Dinas Pariwisata DIY dan juga pernah ikut di staf Kementerian Pariwisata ya Pak ya, Kemenkraf ya Pak ya. Ya, Direktur Promosi Dalam Negeri. Oke. Gimana kabarnya nih Pak? Baik, Mas Randy. Saya senang sekali nih. Humas Kadin ya. Iya, Humas Kadin DIY bisa bincang-bincang bagaimana Kadin memajukan DIY juga ke depan kan. Benar. Topik kali ini kita akan membahas terkait pariwisata dan COVID ya. Nah, kebetulan Pak Tasbir ini memang pakar juga di bidang pariwisata. Menurut Pak Tasbir nih Pak, untuk pariwisata kita mungkin bicara dulu yang di Jogja dulu kali ya Pak ya. Ya. Nah, untuk di Jogja sendiri kayak sekarang itu keadaannya seperti apa Pak? Ya, pariwisata di Jogja memang sangat berat ya, bebannya sangat berat. Ya, Jogja memang sangat mengharapkan kunjungan wisatawan domestik maupun asing. Tapi sekarang COVID wisatawan nggak ada. Jadi pasti tekanannya sangat berat. Ya, walaupun menurut masih ada daerah lain yang lebih berat lagi daripada Jogja. Tapi untuk Jogja ini sudah sangat berat dan sesekali tertolong juga kalau ada weekend karena kita ada overland ya, jalan darat dari Jakarta itu masih masuk juga. Tapi secara umum memang tekanan terhadap pariwisata cukup berat. Kemarin sempat ada rencana untuk lockdown ya Pak ya, Jogja. Ya, ada isu, ada macam-macam lah itu di sosmed ya. Tapi ya. Pak Gubernur sudah mengatakan bahwa Jogja tidak memilih itu. Tapi beliau masih juga berharap menghimbau supaya disiplin masyarakat, eling lan waspodo itu diterapkan lah. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan lebih keras lagi kepada masyarakat supaya lebih disiplin lagi dan sebagainya. Oke. Untuk Kadin sendiri Pak, ada program apa nih Pak terkait pariwisata ataupun di era COVID ini? Ya, jelas bahwa Kadin ini sangat bagus ya. Saya apresiasi juga kepada Kadin bahwa Kadin DIY sudah punya program yang baru saja, yaitu percepatan COVID vaksin dalam rangka COVID ini, percepatan vaksin untuk para pengusaha tentunya ya, di pengusaha manufaktur yang besar-besar juga termasuk UMKM ya, dengan target 50.000 karyawan itu dan ada 50.000 peserta secara umum. Nah, ini baru satu tahap awal kemarin. Berapa kloter Pak ini? Tanggal 20 sampai 24 sudah selesai kemarin, itu sudah 25.000, nanti awal Juli lagi supaya enggak terjadi penumpukan nanti, jadi dipisah. Dan ini saya kira sesuatu yang cukup perlu diberi apresiasi karena kemarin juga Gusti Mangku sebagai ketua Kadin juga meninjau. Jadi saya kira ini Kadin Jogja cepat bergerak dan ini punya arti strategis juga karena kita tahu pemerintah pusat di Jakarta bicara mengenai recovery ekonomi nasional ya kan, untuk menggerakkan kembali ekonomi nasional. Salah satunya kan sektor manufaktur juga ya kan, pabrik-pabrik yang ada, walaupun di Jogja pabrik yang nggak banyak, tapi itu kan pergerakan yang akan memberi kontribusi kepada nasional juga, karena kalau karyawannya sehat, pabriknya bisa berjalan normal dan lain sebagainya. Makanya ini salah satu juga tidak hanya kepada Jogja, dampaknya kepada nasional juga, supaya Jogja cepat membaik ya Pak ya. Ya, supaya pekerja-pekerjanya itu sehat semua, sesuai dengan apa yang kita harapkan itu. Kalau kita lihat kan sekarang itu pariwisata di kota Jogja udah mulai rame lagi nih Pak ya. Walaupun dengan prokes yang ketat juga ya Pak ya. Nah, kalau dari Pak Tasbir sendiri kira-kira program
pemerintah untuk pariwisata itu apa aja Pak untuk di tahun ini? Apalagi ini kan sudah mau masuk ke kuartal keempat ya Pak, sudah mau masuk akhir tahun. Nah, kalau pemerintah tentu saja pasti akan patuh kepada protokol ya. Mungkin tidak mungkin menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pariwisata yang ada kerumunan dan lain sebagainya. Tapi kegiatan yang bersifat promosi seperti hari ini kita ada kegiatan juga pemerintah juga dari Dinas Pariwisata Provinsi DIY membuat pameran promosi pariwisata di salah satu mall di Jogja, dan diikuti juga oleh 12 peserta dari luar, dari Papua ada, dari Lampung ada, jadi daerah-daerah juga masih antusias juga. Berarti ini tingkat nasional programnya Pak? Tingkat nasional ya. Berarti daerah-daerah ada juga yang masih ingin berjalan promosi destinasi ya. Saya selalu sampaikan juga, yang penting kita ini patuh kepada protokol, tapi juga mensiasati supaya kita bisa lakukan apa. Jangan pasif, jangan diam saja. Ya, lakukan sesuatu yang kita bisa lakukan tapi tidak melanggar protokol. Ya, seperti tadi itu tamu. Sekarang kan mall juga pengunjung tidak terlalu ramai. Ya kan? Jadi mereka akan pameran 3 hari di mall, jualan produk, jadi terus lakukan ya. Saya kira ini bentuk dari optimisme kita lah. Sekarang harus optimis, nggak boleh diam saja atau sama sekali pasif ya. Itu sangat merugikan. Nah, saya lihat dan ini yang kedua, 2 minggu lalu juga teman-teman di Jogja bikin juga Jogja Business Day. Itu juga mendatangkan beberapa peserta dari luar, itu pertemuan antara pelaku pariwisata dari luar Jogja tapi ketemunya di Jogja. Justru orang Jogja yang jadi buyersnya, sellernya ada dari beberapa kota datang ke sini untuk bicara jual paket wisata atau mengupdate informasi-informasi terbaru tentang pariwisata. Jadi ini bagian dari mensiasati juga. Terus kita lakukan selama kita prosedur ya, mungkin sebelum masuk ada ginos dulu atau apa. Itu yang saya lihat bahwa orang pariwisata cukup masih ingin terus menggerakkan. Jadi optimis lah. Nah kan sekarang itu eranya kolaborasi dan digitalisasi ya Pak ya. Kira-kira nih kalau milenial punya nggak sih kesempatan untuk kolaborasi sama pemerintah, atau mungkin kalau mau masukin usulan atau masukin kerjasama biasanya itu melalui apa itu Pak? Ya saya pikir bagus ya. Ini Mas Randy sendiri kan juga bergerak di bidang digital ya. Kita tidak bisa dipungkiri ya. Jadi sebetulnya kita sadari kan ada 3 revolusi besar. Revolusi besar ada 3 bidang. Yang pertama transportasi, pariwisata, dan telekomunikasi ya. Jadi 3T lah ya, tourism, telecommunication, dan transportation ya. Itu 3 itu kan revolusi besar ya. Jadi dari seluruh dunia pesawat semakin berbadan lebar, bisa mengangkut orang dalam jumlah besar. Kemudian destinasi wisata berkembang dengan cepat. Kemudian teknologi atau IT atau digitalisasi di pariwisata juga berkembang cepat gitu ya. Nah, tapi tiba-tiba kan datang yang namanya orang luar mengatakan ini extraordinary crisis. Kenapa? Karena seumur-umur kita belum pernah ada krisis yang seberat ini. COVID ini Pak ya. Belum pernah ada krisis yang menyebabkan orang harus tinggal di rumah, nggak boleh keluar, harus pakai masker, berjarak dan sebagainya. Ini belum pernah. Karena di pariwisata itu biasa ada krisis, ada gempa bumi, ada huru-hara, ada banjir, ada perang, ada macam-macam. 2-3 bulan selesai, back to normal. Baru sekarang dalam hidup kita ada istilah new normal. Walaupun saya nggak suka istilah itu. Kenapa itu Pak? Kalau saya lebih senang mengatakan new habit. Karena yang kita perbaiki habit kita. Kita sih normal sebenarnya. Habit kita artinya habit untuk cuci tangan, untuk habit kita menjaga jarak ya. Jadi
yang kita perbarui habit kita. Kalau menurut saya biasa pakai istilah new habit ya, bukan new normal. Jadi itu yang terjadi sekarang dan di luar dugaan kita semua. Dan ini sudah 1,5 tahun lebih. Maka negara-negara di dunia juga sudah berpikir tentang mensiasati, menghidupkan kembali, merecovery. Bulan lalu juga saya diminta bicara dalam webinar dengan Tourism Malaysia, dengan teman-teman Malaysia. Di situ saya mendapatkan pernyataan statement yang luar biasa. Kami dari Malaysia sudah sangat rindu, ingin lihat Indonesia, ingin belanja di Tanah Abang, ingin belanja di Pasar Baru. Jadi kerinduan itu pasti. Mungkin juga orang kita juga sudah ingin lihat negara lain, sama saja sudah. Jadi jadi pariwisata itu memang sudah merupakan bagian dari tidak hanya gaya hidup, kebutuhan yang sangat penting dianggap oleh sekarang ini pariwisata itu. Maka kita lihat kalau salah satu contoh misalnya anak-anak remaja di negara-negara maju itu dia mengumpulkan uang untuk berwisata. Lain dengan anak kita mungkin ya. Ya memang agak beda. Kalau kita kan ngumpul uang mungkin beli emas gitu atau beli tanah gitu kan. Kalau mereka enggak, karena mereka sudah enggak mikir seperti yang kita pikir. Jadi mereka pikir untuk jalan-jalan, untuk itu refreshing ya Pak. Refreshing. Jadi kan pergi ke seluruh dunia, kerja lagi, dapat uang, jalan lagi, terus mereka lebih gaya hidup seperti itu. Jadi artinya pariwisata itu memang betul-betul sudah kebutuhan. Jadi ya bagian dari hak asasi manusia kan, hak untuk berjalan dan lain sebagainya. Jadi ada juga beberapa kesempatan saya cerita sama teman-teman. Pak, itu kan sekarang ada webinar, ada virtual. Saya bilang itu bukan pariwisata itu. Ya kan? Pariwisata intinya adalah perjalanan, manusianya yang berjalan. Jadi orang mengatakan no tourism without travel. Tidak ada perjalanan, tidak ada pariwisata tanpa perjalanan. Jadi inti dari pariwisata adalah perjalanan. Jadi kalau kita virtual lihat gambar Borobudur ini nggak ada dampak apa-apa. Ya dampak mungkin sedikit sekali untuk penyelenggara atau apa. Ya kan. Tapi kalau kita tidak ke sana, tidak tinggal di sana, tidak mengkonsumsi produk lokal, jadi masyarakat tidak terbantu. Masyarakat tidak multiplier efeknya nggak jalan. Jadi ekonomi nggak ada bergerak. Jadi itu tetap saja saya berpikir itu bagian dari marketing tool juga itu. Jadi ya promosilah. Oke, sekarang kita belum bisa ke Lombok, ya sudah nanti virtual kita lihat. Atau ada yang bikin sekarang kan virtual tour ya, teman-teman di Ngelanggeran juga di Jogja belum lama kan bikin tuh virtual tour. Mereka jalan, ini semua orang bisa lihat. Pakai kamera 360 ya Pak? Tapi batinnya nggak terobati tuh, nggak, cuma lihat gambar aja. Kan batin itu baru terobati. Minum teh di kaki gunung, ada interaksi dengan masyarakat, bicara, ngobrol. Itulah inti dari pariwisata. Pertemuan dengan masyarakat lokal, pertemuan dengan itu kan, kita melihat real, kita memegang, kita merasakan, semua itulah. Jadi tidak bisa, tetap ini tidak bisa digantikan ya. Oleh karena itu maka sebetulnya ya kita semua ingin mempercepatlah, menekan ini pemulihan pemulihan ini, mudah-mudahan bisa. Nah makanya kalau kita lihat sebagai pembanting, ada beberapa negara yang sudah membuka, seperti Perancis sudah statement membuka pariwisata kembali. Udah boleh boarding ya? Ya, tapi Rusia tambah berat atau apa. Jadi negara-negara di dunia itu juga lain-lain kondisinya itu. Tapi semua itu sudah bicara pariwisata, ingin cepat tumbuh, ingin cepat pulih pariwisata. Kita pun begitu. Ini kan ada tren baru juga nih Pak, terkait yang kayak sepeda lipat atau road bike, ya kan, bersepeda lah Pak ya. Dan itu bisa nggak kira-kira membantu pariwisata juga, atau ada nggak sih atraksi yang bisa mengarahkan komunitas bersepeda ini Pak, kira-kira kalau di Jogja sendiri? Ya ada. Jadi Jogja itu memang tempat yang sangat nyaman untuk sepeda ya. Kita juga pernah merencanakan mau membranding ulang bahwa Jogja adalah kota sepeda. Dulu kan terkenal Jogja kota sepeda.
Ya, tahun-tahun 70-an itu terkenal Jogja kota sepeda, enak di Jogja, tidak banyak polusi ya kan. Ya, relatif kita juga jalan-jalannya datar. Kalau di Bandung mungkin susah naik sepeda. Kalau di Jogja kan jalan datar. Orang dari kampus ke Malioboro naik sepeda 1-2 kilometer masih terjangkau, masih bisa ya karena jalannya itu keuntungan kota Jogja. Dari dulu kan kota sepeda. Nah sekarang ini memang sudah sepeda lipat, sudah macam-macam, nggak sepeda ontel lagi. Tapi komunitas itu bertumbuh ya, bahkan kalau di sisi pariwisata salah satu market yang besar di Jogja itu adalah orang-orang dari Eropa, terutama orang Belanda datang ke Jogja untuk naik sepeda tapi keliling desa. Ya beberapa teman-teman itu mendesain itu paket naik sepeda seperti di daerah Sentolo ya, ada sudah banyak yang tahu itu ada naik sepeda, mereka masuk kampung, sawah-sawah, kemudian makan siang di situ, itu lumayan spendingnya dan sebagainya. Kemudian anak-anak muda juga sekarang banyak. Dan sekarang COVID ini lebih banyak sepeda lagi, karena COVID ini kan salah satu yang diharapkan adalah daya tahan tubuh sehat berarti salah satunya olahraga di tempat terbuka, maka banyak yang naik sepeda. Jadi itu terjadi, dan kita berharap komunitas sepeda ini menjadi bagian dari penyadaran juga terhadap kondisi protokol COVID. Jangan sampai naik sepeda kemudian gerombol-gerombol di Malioboro, makanya kan mereka ada edaran udah Malioboro lewat aja, jangan berhenti katanya, kira-kira gitu ya. Atau naik sepeda itu dibatasin lah, jangan sampai gerombol terlalu banyak gitu ya, silakan. Jadi kalau sepeda emang di patuhi Jogja, prokes ya Pak ya patuhi prokes ya, kita berharap itu ya, mudah-mudahan nanti dari ya semua pihak lah, ini tugas kita semua untuk menjaga nama baik Jogja ini, karena Jogja ini kan hidupnya dari 3 pilar sebetulnya. Pilar pendidikan, pilar pariwisata, berbasis budaya. Ya, basisnya budaya, tapi pendidikan dan pariwisata. Pendidikan dan pariwisata kan semua membawa uang dari luar. Pendidikan bawa uang dari kampungnya, di sini sampai 5 tahun belajar di sini, ya kan? Uangnya ratusan miliar berkembang untuk berbagai macam usaha di sini kan. Pariwisata juga begitu, orang luar datang belanja, makan minum, penginapan dan sebagainya. Jadi dampak ekonominya sama itu, melalui pendidikan dan melalui pariwisata, ya kan? Ini dua-duanya berhenti sekarang, termasuk karena pendidikan belum bisa tatap muka. Nah makanya waktu kemarin Pak Menteri Pendidikan menuntut kenapa mal dibuka, kampus belum dibuka, ya kan? Jadi dalam satu kesempatan webinar saya ditanya juga, Pak gimana itu menurut Bapak? Kenapa mal boleh, kampus tidak boleh? Jadi saya bilang alasan yang paling masuk akal, karena kampus itu orang belajar itu di ruang tertutup. Belajar hampir semua ruangan di kampus kasih AC lagi, udah tertutup pakai AC, belajar di ruang tertutup. Nah kalau orangnya banyak berjam-jam kan bahaya itu. Padahal ada standarnya itu, di ruang tertutup maksimum sekian lama, nggak boleh terlalu lama, dan satu ruang jadi silakan aja. Kalau kampus mau tatap muka benar-benar mungkin separuh. Jadi beda dengan mall yang terbuka, yang luas, lebar gitu ya, masih ada akses udara masuk dan lain sebagainya. Kalau tempat kuliah di kampus kan enggak, hampir semua udah tertutup, udah pakai AC. Jadi memang agak beda, kecuali mau kuliah di bawah pohon gitu, atau kuliahnya di luar, maksudnya di aula yang besar tapi yang bertahap. Tapi paling tidak itu sudah ada wacana, sudah mulai dipikirkan lah. Tapi belum sempat itu realisasi. Terus ini kan jadi ada lagi merah di mana-mana kan. Nah kita berharap juga bisa cepat lah. Pak Tasbir juga pernah jadi direktur di promosi ya Pak ya? Ya, promosi dalam negeri di Kementerian Pariwisata. Itu kan berarti udah pernah keliling seluruh Indonesia itu Pak? Ya udah. Ada nggak sih cerita atau tempat yang menarik menurut Pak Tasbir yang orang belum
pernah ke sana atau nggak tereksplos dengan baik kira-kira? Ya banyak lah, Indonesia ini luas sekali ya. Memang saya dari Papua sampai Aceh udah semua saya datengin. Memang ya banyak lah kalau di daerah-daerah Indonesia Timur di sana banyak sekali daerah tempat-tempat yang bagus, tapi kan mungkin karena mahal juga flightnya. Kalau kita dari Jakarta mau terbang ke Papua 6 jam terbang misalnya, kan berapa kosnya itu, biayanya mahal dan sebagainya. Di sana masih jalan darat lagi, mungkin masih ke pulau lain atau masih naik angkutan darat 2-3 jam lagi. Itu kan sangat sedikit orang yang mau ke sana gitu kan. Kalau banyak tempat-tempat yang unik ya, yang unik. Ada yang di daerah di Sulawesi, ada yang di laut itu muncul semburan air panas. Air panas muncul persis di pinggir pantai itu. Ya, muncul sumber air panas. Jadi bisa dibikin kolam di situ, mandi air panas, air hangat di pinggir pantai. Yang unik-unik itu banyak, uniqueness-nya di sana, di daerah-daerah ya. Kemudian ada apa namanya? Ada gua, ada danau yang berwarna-warni, macam-macam lah, banyak sekali. Banyak gitu. Jadi saya kira cuman kan tidak semua sudah mendapat kunjungan yang banyak. Kunjungannya sedikit-sedikit karena faktor jarak itu. Karena ini kalau kita bicara memajukan pariwisata nasional, kalau mau ada pemerataan ya harus ada kos yang rendah untuk mungkin paling tiket pesawat gitu kan. Kalau datanya tuh spend money orang tourism lokal terutama ya Pak, itu kira-kira berapa sih Pak untuk dalam satu kali trip average-nya? Ya kalau lokal sih yang banyak ya selama ini kan yang dihitung kan kalau nasional paling di Jawa gitu kan. Ya itu ya tergantung kalau dia itu memang kalau hanya kunjungan pribadi ya, bukan dalam kantor atau bukan corporate misalnya kan, ya bisa 2-3 juta lah pengeluarannya gitu kan rata-rata ya nanti yang kan. Jadi kalau kunjungan family, keluarga gitu kan. Jadi dan itu banyak kan di Jawa sih, karena Jawa ini kan penduduknya besar, daya belinya juga kuat gitu kan. Tapi begitu kita tarik keluar ya paling udah tambah kecil lagi. Dan mungkin juga di sana nggak mungkin juga orang belanja. Soalnya kalau kita ke NTT misalnya, ya paling-paling yang kita belanja di sana cuman tenun misalnya, nggak sebesar belanja di Jawa. Jadi walaupun orangnya banyak, spendingnya akan besar. Paling cuma makan sama, nggak mungkin orang banyak-banyak beli itu kan. Tapi kalau di Jawa kan yang namanya kue macam-macam, oleh-oleh, ini kemasannya bagus ya. Nah di luar Jawa itu masih kurang. Jadi spendingnya tidak akan sebesar di Jawa atau di Bali ya. Jadi ada pengaruh daerah itu sendiri belum menyiapkan produknya dengan packaging yang bagus, tampilan yang bagus, atau gampang dibawa. Misalnya kita pergi ke lokasi yang jauh, misalnya di Papua sana, ada makanan Papua enak, tapi bawanya susah misalnya, nggak ada packagingnya, ya, nggak seperti yang orang bawa bergengsi keren gitu, nggak sudah makan oke lah, kita makan makanan lokal, ikan apa segala kan ya sudah selesai. Jadi spendingnya sekedar makan itu. Padahal di pariwisata yang kita inginkan kan spending di souvenir, oleh-oleh. Nah itulah yang hebatnya teman-teman kita di Bali. Bali itu disiapin semua. Dari mungkin hampir semua produk dari seluruh Indonesia ada di Bali. Ya memang Bali diuntungkan karena tamunya banyak kan. Turis tamu luar negeri kan banyak, dia akan beli, dia di Bali cari souvenir Lampung ada, Jogja ada, souvenir apapun ada, ya kan. Jadi itu sudah dengan standar tertentu yang sudah siap untuk dibeli oleh orang asing misalnya. Jadi kembali lagi ke tadi bahwa kalau kita bicara spending, nah ini ada perbedaan pengeluaran dari wisatawan itu di Jawa Bali dan di luar Jawa Bali. Bukan dia nggak mau keluarkan uang, tapi nggak daya beli ya Pak ya? Bukan,
produknya itu nggak gitu, nggak menarik. Itu yang saya lihat itu. Ya, packagingnya terutama, mungkin juga hygiene-nya, mungkin penampilannya kurang gitu. Mungkin juga ada produk yang sama kalau udah ditarik ke Bali, mungkin udah ada pihak ketiga yang mempackaging yang bagus, dia jual di Bali, mungkin akan dibeli di Bali gitu. Jadi saya kira ini juga ada kaitannya dengan bagaimana juga supaya orang kalau ke daerah itu bisa ada spending yang besar, pengeluaran yang besar dengan belanja produk lokal. Tidak hanya makan loh, kalau makan ya kan. Souvenir lokal kadang-kadang kok begini ya, sederhana gitu kan. Ini tugas dari pemerintah lokal untuk meng-create, untuk membuat produknya gampang dibawa, menarik penampilannya, orang tenteng dibawa di pesawat itu juga nyaman dan lain sebagainya. Ini banyak daerah yang belum melakukan itu gitu. Tapi kalau di Jawa sudah cepat itu, ya kan. Makanya orang kalau ke sini, ya kota-kota besar lah di Jawa, mungkin di Medan, Makassar itu udah mulai cepet lah. Jadi orang langsung kita lihat di pesawat langsung bawa pulang. Dari Medan ada roti, dari apa gitu kan. Dari Jawa ada kue pia, ada gudeg, ada macam-macam. Udah packagingnya udah bagus tuh, ya. Tapi kalau kita pergi ke daerah yang lain, misalnya ada ikan bakar yang enak misalnya di Ambon sana kan, tapi membawa susah gitu kan, misalnya kan. Jadi hal seperti itu belum. Jadi orang akan belanja banyak, orang akan mengeluarkan uang dengan senang, dengan nyaman kalau juga diperhatikan itu kenyamanan dan kemudahan dan sebagainya itu misalnya. Berarti kalau dari Pak Tasbir sendiri kira-kira ada nggak sih kayak saran atau masukan untuk yang bergerak atau yang di bidang pengolahan pariwisata atau objek wisata, selain tadi kan packaging ya Pak ya, packaging, souvenirnya mungkin dibenerin, selain itu ada nggak Pak? Ada paling banyak. Jadi pariwisata kita itu kelemahan terbesar di manajemen. Ya, manajemen ya di lokal terutama ya. Kita punya pantai bagus, kita punya gunung bagus, gitu. Tapi begitu tamu ke sana komplain ini, komplain itu, ya kan? Jadi memang kalau menurut saya, kalau mau pariwisata maju di kita ya khususnya ya, harus yang jalan di depan tuh pemerintah. Pemerintah yang jalan di depan, khususnya untuk mengembangkan destinasi ya. Pemerintah, misalnya ada satu pantai bagus, ya pemerintah yang membuat aturan tentang tata ruang dulu. Ini Pak, kita punya pantai, ini ada peraturan tentang tata ruang. Di sini tempat membangun pariwisata. Di sini tempat pemukiman penduduk. Di sini pertanian, di sini apa terus. Jadi jangan campur-campur gitu. Jadi mesti ada penataan yang bagus gitu. Nah, itu tugasnya pemerintah daerah. Ya, tidak hanya gubernur, mungkin lebih bupati, wali kota. Nah, kalau ada peraturan daerah tentang tata ruang itu, karena kita sebenarnya kan di pariwisata ada namanya RIPDA. RIPDA itu rencana induk pembangunan pariwisata. Ya, ada RIPDA tingkat nasional, ada tingkat provinsi dan kabupaten kota. Untuk RIPDA itu itu ditetapkan dengan perda ya, peraturan daerah ya. Jadi antara eksekutif sama legislatif bersidang menetapkan itu. Tapi sebelum ada RIPDA itu, rencana induk pembangunan pariwisata dibuat sampai untuk 10-15 tahun ke depan, itu harus ada tata ruang dulu. Tata ruang. Termasuk kemarin saya belum lama dipertemukan dengan salah satu bupati yang baru di Jogja. Saya bicara tentang itu. Bupati mana Pak? Kabupaten mana Pak? Ya, terakhir kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan Bupati Gunung Kidul yang baru. Ya, beliau concern untuk pariwisata. Ya, saya bilang, Pak Bupati, ini kalau pariwisata itu mau sustain, mau berkelanjutan, mau berkualitas, mau kita angkat standarnya bisa internasional, harus ada tata ruang yang jelas. Karena memang kadang-kadang masyarakat kita tidak disiplin juga. Ada bukit-bukit yang bagus, tahu-tahu dibeli oleh swasta, tahu-tahu dibangun bangunan milik pribadi, ya kan? Nah, dekat Gunung Kidul tuh. Tidak semua boleh begitu.
Nah, kalau di Thailand itu katakanlah contoh aja. Di Thailand itu sudah ada ketentuan, misalnya ada garis pantai wisata sekian, itu ada sekian persen dari pantai itu tidak boleh ada bangunan apapun. Karena itu bagian dari human right, bagian dari hak asasi manusia untuk memandang alam pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa ini. Nggak harus dicas ya Pak ya. Nggak bisa. Loh, kalau misalnya kita punya 5 bukit yang keren, 5-5-nya dibeli oleh swasta, dijadikan milik pribadi, nanti kita mau ke bukit itu lihat pemandangan alam bayar. Kan udah nggak benar tuh. Ya kan? Kan nggak fair. Jadi nggak boleh. Itu ada hak publik. Jadi kalau ada perda sudah, ini ada 5 bukit, hanya 3 yang boleh dimiliki, yang 2 tidak boleh. Itu hak publik untuk memandang. Jadi hak publik itu mesti dijaga. Jadi pariwisata itu tidak boleh merusak. Kalau kita bilang pariwisata harus tidak boleh merusak alam, ini juga merusak. Kalau kita biarkan semua tempat-tempat bagus, semua pantai yang pasir putih dibeli oleh swasta, terus dia pagarin lagi atau apa gitu kan. Terus rakyat tinggal pantai yang jorok-jorok, yang jelek, yang nggak pasir putih misalnya gitu. Itu enggak. Bukan itu, pariwisata bukan itu. Akhirnya timbul masalah sosial, timbul kecemburuan, timbul konflik, timbul macam-macam. Tidak boleh. Jadi yang hak publik, ya memang pantai itu nggak boleh dipagarin, di mana-mana seluruh dunia nggak boleh. Jadi pantai itu hak publik, nggak bisa dimiliki hak umum. Dulu pernah ada yang mau memagarin pantai, langsung nggak boleh. Bongkar ya Pak ya. Jadi saya ingin katakan bahwa kalau pariwisata maju harus dimulai dengan perencanaan dan manajemen yang bagus. Nah, kalau tadi ada perda, peraturan daerah, itu siapapun bupati, siapapun wali kotanya kan berkelanjutan. Tapi kalau nggak ada perda, bisa ganti bupati, ganti kebijakan. Oh, bangun di sana aja. Ya kan? Oh, ini bangunnya di sini aja gitu. Maunya pimpinan daerah. Tapi kalau sudah ada perda kan nggak boleh. Oh, nggak bisa Pak, hanya ada di sini. Ini peruntukannya untuk katakanlah misalnya untuk hutan bakau atau apalah gitu kan. Karena sekarang kadang-kadang di pariwisata ada juga orang-orang yang nggak peduli dengan kepentingan lingkungan, kepentingan keberlanjutan. Yang penting dia hanya pingin bagaimana caranya supaya ini jadi duit itu, supaya orang memandang. Jadi beberapa waktu lalu ada itu, bikin di atas pasir putih, dibikin toko. Udah itu bahaya, dekat pantai, di atas pasir putih. Pasir putih kan aset itu. Pasir putih kan pemberian Yang Maha Kuasa yang harus kita jaga. Pasir putih untuk orang menikmati. Loh, kalau pasir putih udah di situ ada toilet, ada ruko, ada macam-macam, apa yang dinikmati gitu. Nah, jadi makanya salah satunya ya, jadi lihat di mana-mana negara yang maju pasti bangunan itu paling dekat 60-70 meter dari bibir pantai. Nggak boleh. Kalau kita jarak ya Pak. Kalau kita lihat tuh di berapa itu, begitu dikasih, ya mungkin nggak tahu ada izin apa nggak izin. Nah, itu tinggal dibilang ya. Makanya ada tata ruang. Semua bangunan minimum 70 meter dari bibir pantai. Selesai. Ya, jadi nggak ada lagi. Jadi bibir pantai itu yang lebar itu benar-benar menjadi hak publik, orang bisa menikmati gitu kan. Ada beberapa daerah saya datang di Sumatera juga itu, wah bangunnya udah deket. Jadi kita lagi lari-lari enak pasir putih, tahu-tahu udah kena restoran, harus belok dulu baru sana. Aduh, gimana kok dibiarkan? Berarti nggak punya tata ruang. Ada lagi di salah satu di Kalimantan. Di Kalimantan itu begitu juga. Bahkan apa yang terjadi? Dia bikin toilet itu, jadi buangan toilet, air buangan toilet itu ke laut, tapi mengalir gitu aja. Ada toilet, ada buangan gitu, buangan untuk orang untuk air kecil ya, buangan air kecil, terus keluar di situ mengalir ke itu. Aduh, jadi itu yang kadang-kadang orang-orang asing itu mengkritisi itu, bahwa di Indonesia itu pariwisata itu dibiarkan ya seadanya lah. Padahal aset alamnya luar biasa, pemandangannya, kemudian apa segala kan. Nah, jadi yang ingin saya katakan, kita bersyukur pada Tuhan ya, memberikan alam kita, budaya kita,
yang sangat luar biasa ini, tapi kita kelolalah dengan penuh tanggung jawab, dengan menggunakan aturan yang pastilah, gitu, kira-kira itu. Oke Pak Tasbir, lumayan panjang ini masukan atau dari pandangan dari Pak Tasbirnya sendiri ya. Kira-kira kan ini sudah mau penghujung Pak. Saya terima kasih banyak sudah datang, sudah hadir di podcastnya untuk Kadin ini yang diselenggarakan dari tim Humas Kadin DIY. Nah kalau dari Pak Tasbir mungkin punya closing statement atau penutup dari Pak Tasbir mungkin sebelum kita tutup. Ya, closing statement dari saya langsung saya kaitkan dengan masalah pandemi yang kita hadapi sekarang. Mari kita tunjukkan bahwa kita semua, khususnya masyarakat Jogja ini, untuk menunjukkan bahwa kita itu mampu mendisiplinkan diri, kita itu mampu menunjukkan budaya kita yang punya nilai disiplin yang tinggi, yang kepatuhan yang tinggi terhadap pandemi ini, sehingga Jogja ini bisa cepat kita merecovery lah ekonomi kita, tidak hanya pariwisata tapi recovery ekonomi di Jogja bisa berjalan baik hanya kalau angka COVID-nya bisa kita tekan, orang berani ke Jogja lagi, orang yakin Jogja aman, safe, dan lainnya. Jadi itulah hal yang harus kita kerjakan semua supaya ekonomi bergerak kembali dan masyarakat Jogja bisa tersenyum kembali. Amin. Makasih banyak Pak Tasbir. Ya. Oh ya Pak Tasbir Abdullah ini juga punya restoran, ya restoran makanan Aceh ya Pak ya. Buburnya enak banget, saya udah pernah nyobain di sana. Yeah. Wajib cobain ke sana ya. Namanya Narasa ya Pak ya. Narasa. Kalau tiap malam minggu ada musik juga ya Pak ya. Musik. Tapi ini kan 1-2 minggu ini kita hentikan dulu ya karena ada COVID lagi tinggi ya Pak ya. Kalau udah normal ada bisa live music ya. Live musik ya. Bisa datang ke sana untuk mau berdiskusi lagi atau sharing-sharing sama Pak Tasbir. Boleh. Paling dari saya seperti itu. Terima kasih teman-teman pengusaha yang sudah nonton. Untuk yang mau bertanya bisa bertanya nanti di kolom komentarnya YouTube, atau jangan lupa untuk di like sama subscribe ya untuk tahu podcast selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Tasbir. Terima kasih Mas Randy. Mudah-mudahan ini timnya Kadin ya sukses juga untuk Kadin. Amin. Terima kasih.